Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Gilang Yuda Pratama SPD, sekolah dari SMA Negeri 1 Bantar Kaung. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang pertidaksamaan rasional, irasional, dan pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, ini materi kelas 10 matematika umum. Nah, ini lanjutan dari materi yang kemarin. Nah, di materi ini ada 3 pokok bahasan yang kita bahas, yaitu tentang pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan pecahan, pertidaksamaan irasional atau pertidaksamaan bentuk akar, dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nanti kali ini akan kita bahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, sebelum lanjut ke materi pertidaksamaan nilai mutlak, ya, kita akan mencoba mengingatkan kembali tentang pertidaksamaan. Apa sih pertidaksamaan itu? Nah, pertidaksamaan. Kalau ada persamaan, pasti ada pertidaksamaan. Kalau persamaan itu menggunakan sama dengan, nah, sedangkan pertidaksamaan itu menggunakan ini. Ya, ini ya. Apa ini? Nah, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, ini. Nanti simbol-simbol ini akan kita pakai di pertidaksamaan. Selanjutnya kita ulas lagi yaitu tentang, nah ini ada dua garis bilangan. Yang pertama itu adalah X lebih besar 2 dan X kurang dari negatif 1. Nah, perbedaannya apa? Nah, ini di sini ada lebih dari sama dengan. Kalau lebih dari sama dengan 2 berarti ada 2 lebih dari, berarti lebih dari 2 ke kanan arsirannya, ya, ke kanan, dan bulatnya ini penuh karena ada sama dengan ini. Jadi bulat penuh. Sedangkan yang ini karena dia kurang dari negatif 3-nya berarti ke arah kiri arsirannya, dan bulatannya kosong, bulatan kosong. Nanti min 3-nya ini tidak ikut. Berarti kalau tidak ada sama dengannya, berarti min 3-nya itu nggak ikut dan bulatannya kosong. Nah, ini perbedaannya antara lebih dari sama dengan dan kurang dari yang tidak ada sama dengannya. Ya, perbedaan antara yang ada sama dengannya dan yang tidak ada sama dengannya. Kalau ada sama dengannya berarti bulat penuh, ada arsiran bulatnya sini. Sedangkan yang tidak ada sama dengannya adalah bundarannya kosong. Ini putih. Nah, itu. Ini lebih dari sama dengan dan kurang dari. Oke, selanjutnya adalah, nah, X lebih dari 2 dan X kurang dari 5, atau 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 5. Nah, berarti di sini karena 2-nya kurang dari X, nah ini 2-nya ini kan ada sama dengannya, berarti bulat penuh. Sedangkan ini tidak sama dengannya, berarti putih. Di sini 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 5. Nah, perbandingannya dengan ini. X kurang dari min 2 atau X lebih dari 1. Kurang dari min 2 berarti dia ke kiri, lebih dari 1 berarti dia ke kanan. Nah, ini kalau ke kanan kiri berarti atau, ya, ini kan ke kanan dan ini ke kanan dan ini ke kiri. Nah, itu di sini X kurang dari min 2, X lebih dari 1. Nah, ini pakainya atau. Kalau bertolak belakang seperti ini berarti pakai atau. Atau menggunakan seperti ini. X kurang dari min 2 atau X lebih dari 1. Nah, seperti ini boleh, seperti ini boleh. Ya. Nah, selanjutnya saya akan mengulas kembali tentang materi SMP, yaitu tentang pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan kuadrat. Oke. Ya, kita lanjut ke pertidaksamaan liniernya dulu. Oke, pertidaksamaan linier. Nah, seperti ini, pertidaksamaan linier. Jadi, penulisannya adalah AX plus B kurang dari 0, AX plus B kurang dari 0, lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 0, atau tidak sama dengan 0. Ini pertidaksamaan linier. Ingat, ini tidak sama dengan 0. Kalau ini sama dengan 0, berarti adalah bukan pertidaksamaan, tapi persamaan, karena menggunakan sama dengan. Gitu.
Nah, kita lanjut ke contoh soalnya. Ini mengulang materi SMP. Kita ke contoh soalnya. Nah, ini ada contoh soal 2x plus 3 lebih dari 7. Nah, kita coba selesaikan. Di sini kita langsung saja kita pindah ruaskan. 3-nya pindah ke sini jadi 2x lebih dari 7 dikurangi 3. Maka jadi 2x lebih dari 4 atau x-nya lebih dari 2. Nah, ini penyelesaiannya. Berarti x lebih besar dari 2. Kita buat garis bilangannya. Karena lebih dari 2 berarti dia ke kanan. Nah, ingat, jadi x-nya lebih dari 2. Ingat tidak ada sama dengannya, berarti dia kosong, bundaran ininya kosong. Nah, ini arsirannya. Nah, ini contoh yang pertama, x lebih besar dari 2, seperti ini. Ini pertidaksamaan linier. Nah, selanjutnya yang kedua ini 2x plus 2, 3x plus 2 kurang lebih dari sama dengan 5x min 4. Oke, karena ini ada 3x dan di sini ada 5x, kita satukan dulu. Yang ada x-nya pindah ke sini, yang tidak ada x-nya pindah ke sini. Maka jadinya 3x min 5x lebih dari sama dengan min 2 min 4. Maka ini jadinya 3x kurangi 5x jadi min 2x lebih dari sama dengan min 6. Nah, di sini karena ini ada min 2x, untuk mempermudah ini dikalikan ya, min 1. Nah, jadi semua ruasnya dikalikan min 1. Ini jadi 2x menjadi 6. Nah, di sini diingat-ingat, kalau di sininya itu dikalikan dengan negatif 1, maka tanda lebih besarnya atau lebih darinya atau apapun di sini akan berubah kebalikannya. Jadi kalau ini di sini lebih dari sama dengan dikalikan negatif 1, berarti jadi kurang dari sama dengan 6. Maka akan ketemu x-nya kurang dari sama dengan 3. Nah, seperti ini. Nah, jadi lebih dari sama dengan dikalikan negatif 1, maka jadi kurang dari sama dengan x-nya akan jadi kurang dari 3. Nah, garis bilangannya kita buat. Di sini ada 3. Nah, kurang dari berarti dia ke kiri. Nah, terus jangan lupa ingat-ingat di sini ada sama dengannya, berarti harus dihitamkan. Di sininya di penuh, bulat penuh. Ini karena ini pakai warna merah jadi dimerahin semua. Nah, maka ini x kurang dari sama dengan 3. Ini jadi x. Nah, ini sekilas tentang persamaan linier. Ini materi SMP kalau tidak salah. Saya lanjutkan untuk mengingat kembali tentang pertidaksamaan kuadrat. Nah, bentuk pertidaksamaan kuadrat itu adalah seperti ini. Ax kuadrat plus bx plus c lebih dari 0, kurang dari 0, lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini nanti penyelesaiannya adalah seperti ini. Jadi bisa x kurang dari x1, x lebih dari x2, atau x-nya di tengah-tengah antara x1 dan x2. Seperti nanti hasilnya bisa seperti ini, bisa kanan atau ke kiri. Oke, kita langsung ke contoh soalnya saja. Nah, di sini ada x kuadrat min 7x plus 10 lebih dari 0. Nah, di sini langsung kita faktorkan saja. Kalau kita kalikan plus 10, ini kan 1. 1 kali 10 plus 10. Kalau dikalikan 10, dijumlahkan negatif 7. Berarti berapa sama berapa? Kalau kita faktorkan lebih dari 0. Nah, ini di sini berarti min 2 sama min 5. Kalau kita kalikan jadi 10, kalau kita jumlahkan jadi min 7. Nah, berarti di sininya x sama min 2 sama dengan 0 atau x min 5 sama dengan 0. Seperti ini kan dulu. X sama dengan 2, x sama dengan 5. Nah, kita
buat garis bilangannya dulu. Nah, di sini ada 2, di sini ada 5. Nah, untuk pengujiannya ada 2 cara. Yang pertama, ini cara pertama ya. Untuk X sama dengan, nah kita ambil angka selain 2 dan 5 di sini. Jadi antara yang kurang dari 5 atau antara 2 dan 5 atau lebih dari 5. Untuk mempermudah, ini karena ada 2 dan 5, saya ambil X-nya adalah 0. X-nya 0 kita masukkan ke pertidaksamaan ini. Ke X kuadrat min 7. X plus 10 lebih dari 0. Nah, ini kita masukkan 0 kuadrat min 7 kali 0 plus 10 lebih dari 0. Apakah 10 itu lebih dari 0? Benar ya? Nah, memenuhi atau benar. Karena 0 itu memenuhi, ini kan X-nya 0 itu memenuhi karena 10 lebih dari 0. Maka yang memenuhi kita arsir. Nah, karena 0 di sebelah kiri, nah berarti yang diarsir adalah yang ke kanan dan yang ke kiri. Nah, yang ke kanan dan kirinya kita arsir. Kenapa? Karena 0 ini kalau kita masukkan ke persamaan kuadrat itu memenuhi karena 10 lebih dari 0. Nah, ini cara pertama. Cara kedua, kita masukkan X-nya 0. Nah, kita masukkan ke faktor min 2 dan X min 5. Nah, di sini adalah 0 dikurangi 2, 0 dikurangi 5. Ini kan 0 dikurangi 2 adalah negatif ya. Nah, negatif. 0 dikurangi 5 juga negatif. Negatif dikali negatif berarti jadi positif. Nah, berarti garis bilangannya akan berubah seperti ini. Ini 2, di sini 5. Nah, karena 0 itu hasilnya positif, berarti di sini kita tulis positif. Nah, karena 0 itu hasilnya positif, maka kita di sininya positif, berarti di sini negatif, di sini positif. Nah, cara mencarinya kayak gimana? Karena dia X itu lebih dari 0, maka kita ambil ya positif ya. Karena X lebih dari 0 itu adalah positif. Nah, maka kita ambil yang positif. Nah, kita ambil yang positifnya. Nah, jadi dari dua penyelesaian ini akan ketemu X-nya itu kurang dari 2 atau X-nya lebih dari 5. Ini sekilas tentang pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan kuadrat ya. Nah, di sini nanti kalau ada yang tanyakan tinggal komen atau bisa japri ke saya, nanti kita bahas lagi. Oke, selanjutnya saya ke materi utamanya, itu tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, ke persamaan nilai mutlak. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang persamaan nilai mutlak. Ya, persamaan nilai mutlak itu adalah seperti ini. Ya, nah X itu bisa jadi, kalau nilai mutlak X adalah bisa X dan bisa negatif X. Ya, ini X dan min X untuk X lebih dari 0 dan X kurang dari 0. Nah, di sini sifat-sifatnya, syarat-syaratnya atau sifat-sifatnya juga. Nah, kalau kalian menemukan soal nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, itu maka penyelesaiannya jadi X itu antara negatif A dan A. Kalau kurang dari sama dengan juga sama, yang membedakan adalah cuma di sini ada sama dengannya, ini enggak ada. Ini ada sama dengannya, di sini enggak ada. Jadi kalau kalian ketemu soal nilai mutlak X kurang dari A, berarti penyelesaiannya adalah X itu lebih, X itu kurang dari A dan X lebih dari negatif A itu ya. Nanti akan kita bahas dalam soal. Nah, yang ketiga itu yang lebih dari. Kalau kamu ketemu soal yang lebih dari,
Nah, di sini ada lebih dari sama dengan dan ada yang lebih dari tanpa sama dengan. Maka X-nya itu jadi kurang dari sama dengan min A atau X lebih dari sama dengan A. Ini kalau ada sama dengannya, yang nomor 4 di sini yang tidak ada sama dengannya. Jadi bedanya di sini, kalau yang kurang dari sama dengan atau kurang dari tanpa sama dengan itu adalah hasilnya nanti adalah min A kurang dari sama dengan X kurang dari A atau min A kurang dari X kurang dari A. Sedangkan yang X, nilai mutlak X lebih dari sama dengan atau lebih dari A itu menggunakan atau X kurang dari min A atau X lebih dari A. Selanjutnya, sifat syarat kelima. Nah, ini seperti yang kemarin di persamaan, nilai mutlak X itu adalah akar X kuadrat. Ini dibahas kembali di sini. Atau nilai mutlak X dikuadratkan itu adalah sama dengan X kuadrat. Yang ketujuh itu adalah jika nilai mutlak X kurang dari nilai mutlak Y atau ada sama dengannya di sini, maka tinggal disama dengan tambah sama dengan, maka sama dengan X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Dengan syarat ya X dan Y dan A-nya adalah bilangan real atau A-nya lebih dari 0. Ingat kan nilai mutlak itu kan tidak boleh sama dengan negatif, jadi harus lebih dari 0. Itu. Ini syarat-syaratnya. Jadi ada 4 nanti yang 5 antara nomor 1, 2, 3, 4 ada nomor 7 nanti yang sering muncul di soal-soal. Oke, selanjutnya saya bahas ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama ini tentang nilai mutlak 2x min 3 kurang dari 5. Oke, kita coba lihat ini kurang dari 5. Nah, kurang dari itu menggunakan ini. Ya, jadi kalau misalkan ada nilai mutlak X kurang dari A, maka akan menggunakan negatif A kurang dari X kurang dari A. Ini ya. Nah, maka untuk soal yang seperti ini, nah, kita lihat A-nya kan berarti 5. Yang di dalam nilai mutlak 2x min 3. Berarti di sininya A-nya adalah 5. Berarti jadi min 5 kurang dari 2x min 3 kurang dari 5. Karena yang kita cari X-nya, berarti yang tanpa X kita pindah ruaskan dulu. Ini negatif pindah ke sana. Ini negatif juga pindah ke sana. Maka jadi negatif 5 ditambah 3 kurang dari 2x kurang dari 5 ditambah 3. Ini jadinya negatif 2 kurang dari 2x kurang dari 8. Karena kita punyanya X, berarti ini dibagi 2 semua. Bagi 2 dibagi 2. Maka jadinya negatif 1 kurang dari X kurang dari 8. Nah, jadi penyelesaiannya adalah negatif 1 kurang dari X kurang dari 8. Kurang dari 4 ya. Dari 4. Oke, sorry. Nah, 8 dibagi 2 kan 4. 4. Nah, di sini sudah saya jelaskan lagi 2x min 3 nilai mutlak, maka ketemunya yang 3-nya ini pindah ruas. Kalau ini negatif, pindah ruas ke sini jadi positif, ke sini juga jadi positif. Nah, maka jadinya negatif 5 tambah 3 jadi min 2. Ini 2x kurang dari 5 tambah 3 kan 8. Karena kita mencari X, maka ini ada 2X, berarti tinggal dibagi 2. Di sini juga dibagi 2, ini juga dibagi 2. Maka ketemunya min 1 kurang dari X kurang dari 4. Itu contoh soal yang pertama. Nah, ini kan tadi yang menggunakan kurang dari. Selanjutnya, kalau kita dapat soal yang lebih dari seperti ini. Nah, kalau ada yang nilai mutlak X lebih dari sama dengan A itu tadi adalah X kurang dari sama dengan min A atau X lebih dari sama dengan A. Ini ya, kalau yang kurang dari min A ya. Nah, karena ini ngikutin, kalau ini lebih dari sama dengan, ini juga ada sama dengannya semua. Oke,
Nah, kalau dapat soal seperti ini, berarti 3x min 4 kurang dari sama dengan min 5 atau 3x min 4 lebih dari sama dengan 5. Nah, ini pindah ruas ke sana, ini pindah ruas ke sana. Maka jadinya 3x kurang dari sama dengan min 5 plus 4, 3x lebih dari 5 plus 4. Nah, ini jadi 3x kurang dari sama dengan min 1, 3x-nya lebih dari sama dengan 9. Maka x-nya di sini kurang dari min 1/3, x-nya lebih dari 9/3, 3. Nah, di sini sudah seperti biasa, maka penyelesaiannya jadi x itu kurang dari min 1/3 atau x lebih dari sama dengan 3. Ini atau ya. Nah, ini contoh soal yang menggunakan lebih dari sama dengan. Nah, di sini udah. Kalau lebih dari sama dengan berarti kurang dari min A atau X lebih dari A. Ini contoh soal kedua seperti ini. Kita lanjutkan ke contoh soal ketiga. Nah, contoh soal seperti ini ada dua model. Tapi kita ingat kembali ke persamaan nilai mutlak. Ini untuk mempersingkat saja. Itu kalau ada fx sama dengan gx, nilai mutlak ya, nilai mutlak itu akan kita rubah jadi fx plus gx, fx min gx sama dengan 0. Di sini juga sama, bedanya di sini kurang dari, berarti kita bahas di sini, ini fx-nya, ini gx-nya. Berarti yang pertama kita jumlahkan 2x min 5 plus x plus 7. Di sininya 2x min 5 dikurangi, kita kurungin dulu, x plus 7. Karena ini kurang dari, berarti sini ngikut kurang dari sama dengan 0. Nah, kita jumlahkan sekarang. 2x tambah x jadi 3x min 5 ditambah 7 jadi plus 2. Nah, ini 2x min x jadi x min 5 min, karena ini dalam kurung, min sama plus berarti min, jadi min 12 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini kembali ke pertidaksamaan kuadrat. Oke, berarti di sini 3x plus 2 sama dengan 0 atau x min 12 sama dengan 0. Maka di sini 3x sama dengan min 2, x-nya min 2/3. Ini x-nya sama dengan 12. Kita gunakan uji yang pertama dulu. Di sini ya. Uji titik. Untuk x sama dengan 0. Nah, cara yang pertama, kita gunakan dua cara yang tadi. Kita masukkan ke sini. 3 kali 0 ditambah 2. 0 min 12 kurang dari 0. Nah, ini berarti 0 ya. 0, 3 kali 0 kan 0, ditambah 2 berarti 2 dikali min 12. Kurang dari sama dengan 0. 2 kali min 12 berarti negatif 24 kurang dari 0. Apakah negatif 24 itu kurang dari 0? Benar ya? Berarti memenuhi. Nah, memenuhi karena min 24 itu kurang dari 0. Berarti di garis bilangannya, dapat garis bilangannya. Nah, ini min 2/3 berarti di sini ya. Min 2/3. Di sini 12. Nah, lihat. Karena 0 itu posisinya di tengah-tengah antara min 2/3 dan 12. Dan 0 itu memenuhi. Ya, 0 itu kan memenuhi. Ini kita masukkan ke sini.
berarti kita tutup yang di sini. Nah, terus jangan lupa ini ada sama dengannya ya. Sama dengannya berarti ini di bulat penuh kan. Nah, ini di bulat penuhkan. Oke. Nah, seperti ini. Cara yang kedua itu yang menggunakan tanda plus minus ya. Kan X sama dengan 0. Kita masukkan 3 kali 0 ditambah 2. 0 min 12. Nah, 3 kali 0 itu kan berarti dia positif ya. Positif, 0 dikurangi 12 dia negatif. Plus dikali negatif berarti negatif. Ya, nah negatif itu negatif berarti kita bikin garis bilangannya di sini. Ini yang min 2/3, ini yang 12. Nah, karena 0 itu negatif, 0 itu kan di tengah, berarti ini negatif. Negatif, berarti di sini positif. Nah, sedangkan kita cari di sini itu di sini karena ininya kurang dari 0 ya, di sini kan 3x plus 2 x min 12 nya kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini itu kan, nah ini ya, ini itu kurang dari sama dengan 0 berarti dia negatif. Negatif. Nah, berarti kita tutup yang negatifnya. Nah, seperti ini. Jadi sama, gambarnya sama, cuma bedanya di sini arsiran, di sini pakainya plus minus. Nah, di sini berarti jadi penyelesaiannya karena dia di tengah-tengah, berarti min 2/3 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 12. Seperti itu. Nih tadi 3 contoh. Contoh pertama tentang yang kurang dari ya, kurang dari. Contoh yang kedua yang lebih dari. Contoh yang ketiga yang menggunakan dua nilai mutlak di situ ya. Oke. Dari ketiga contoh soal ini mungkin bisa membantu kalian untuk mempelajari pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Nanti kalau misalkan kalian masih bingung tinggal ditanyakan. Oke. Untuk pertemuan kali ini mungkin cukup ya. Jadi sampai ketemu lagi nanti di pembahasan yang lain. Karena ini masih daring dan kurikulumnya itu materinya akan berubah menyesuaikan dengan proses daring. Mungkin makanya ini saya jelaskan tentang pertidaksamaan nilai mutlak dulu. Karena yang di kurikulum yang materi disesuaikan dengan daring itu cuma pertidaksamaan nilai mutlak, jadi saya jelaskan nilai mutlaknya dulu. Nanti kalau sudah masuk mungkin akan normal lagi, baru akan saya jelaskan tentang pertidaksamaan yang rasional dan irasional ya. Jadi nanti tadi kita bahas yang nilai mutlaknya dulu, nanti yang ininya nanti rasional dan irasionalnya. Karena kalau kemarin saya lihat di materi-materi yang keluar sesuaikan dengan program daring itu cuma pertidaksamaan nilai mutlaknya saja. Ya, ini sampai 3 contoh soal. Nanti kalau ada yang masih bingung tinggal tanyakan. Sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.